Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, menarik untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Dalam hal ini, yang saya ingin coba tadaburi adalah surah Luqman ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum wahsyau yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi say'a. Inna wa'dallahi haqqu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul adzim. Ayat ini mengatakan bahwa panggilan kepada manusia, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentu kita sudah tahu artinya adalah tunduk patuh kepada Allah. Kemudian dilanjutkan wahsyau yaumal la yaji walidun aw waladihi. Dan takutlah, ikhsyau itu kan berarti artinya takut ya. Wahsyau artinya takutlah, khawatirlah akan adanya satu hari di mana di hari itu la yaji walidun an waladihi. Tidak bisa orang tua menyelamatkan anaknya. Kemudian wala mauludun huwa jazin au walidihi say'an. Kemudian begitu juga dengan maulud, anak. Seorang anak dia tidak bisa menyelamatkan terhadap kedua orang tuanya sedikit pun. Jadi ada satu hari di mana orang tua tidak bisa menyelamatkan anak dan anak pun demikian juga tidak bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian terpedaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula kalian tertipu tentang Allah oleh sosok yang menipu, oleh al-ghurur, oleh para penipu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa peringatan kepada manusia, kepada kita semua agar kita takut kepada Allah, tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita takut akan adanya satu hari, di hari itu seorang orang tua itu tidak bisa menyelamatkan anaknya, dan begitu pula anak tidak bisa menyelamatkan orang tua. Diselamatkan dari apa maksudnya? Menyelamatkan dalam hal apa maksudnya? Di dalam konteks Al-Quran, yang dimaksud dengan penyelamatan ini adalah penyelamatan dari keputusan azab Allah. Apabila seseorang telah menerima keputusan azab Allah di hari kebangkitan nanti, di hari itu kan kita semua manusia akan menerima keputusan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Apabila keputusan yang dijatuhkan itu adalah keputusan azab atau sanksi hukum, maka di sini ditegaskan tidak bisa kita meminta pertolongan untuk menyelamatkan diri kita dari keputusan itu, baik itu orang tua maupun anaknya. Berarti kan demikian artinya. Kemudian inna wa'dallahi haqqun. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Jadi Allah menegaskan akan ada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai janji Allah. Janji itu juga sesuatu yang diulang-ulang dalam Al-Quran, dan ini merupakan berita besar, berita penting bagi kita umat manusia yang hidup di dunia ini, bahwa akan ada hari kebangkitan. Dan di hari kebangkitan itu, manusia kita semua akan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila keputusan Allah sudah dijatuhkan, maka tidak ada yang bisa merubah keputusan itu, karena keputusan Allah itu mutlak adanya. Kemudian di sini Al-Quran memperingatkan kepada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian itu terpedaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Apa maksud daripada tertipu oleh kehidupan dunia? Jadi tentunya di sini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, bukan. Kita hidup di dunia ini. Kita menjalani kehidupan di dunia ini. Yang dimaksud dengan jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia
Apabila pandangan kita, pemikiran kita hanya dibatasi oleh persoalan dunia ini, maka itulah yang dimaksud kita bisa tertipu oleh kehidupan dunia ini. Kita bisa menghabiskan segalanya, menghabiskan pikiran, menghabiskan waktu, tenaga, dan lain-lain untuk persoalan-persoalan yang bersifat duniawi. Sehingga orang yang tertipu pada akhirnya nanti adalah akan mengalami kerugian. Apa yang kita upayakan, apa yang kita perjuangkan selama hidup di dunia, habis segala-gala, ternyata akhirnya rugi. Kita tidak bisa mendapatkan apapun. Itulah kira-kira makna dari ketertipuan. Dunia bisa menipu apabila pikiran kita hanya dibatasi oleh ruang dan waktu kehidupan kita di dunia ini. Sehingga di sini dalam konteks Al-Quran, agar kita tidak tertipu oleh dunia, maka Al-Quran mengajarkan tentang visi hidup dunia akhirat. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah bersifat sementara. Untuk satu tujuan tentunya. Sehingga manusia sebagai makhluk berpikir itu diberikan peringatan, pelajaran oleh Allah bahwa masa depan kehidupan manusia adalah kehidupan yang sesungguhnya di hari kemudian, di hari akhirat. Dunia yang kita hidup di dalamnya sekarang ini adalah bersifat sementara, dan yang sementara itu ternyata Al-Quran menegaskan ini adalah untuk sebuah ujian laku perbuatan. Jadi agar kita tidak tertipu oleh dunia ini, maka kita harus berpikir, berpandangan jauh ke depan, tembus sampai ke akhirat, sehingga kita tahu apa maksud penciptaan dunia ini. Sehingga kita bisa benar, bisa tepat di dalam mengambil langkah selama hidup di dunia. Jadi dunia ini bukan segalanya, dan dunia ini bukan sesuatu yang setelah kita mati selesai, nggak ada apa-apa lagi. Bukan. Tetapi dunia ini adalah sebuah persiapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Begitulah yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi janganlah sampai dunia ini menipu kita, karena pikiran kita hanya dibatasi oleh persoalan dunia ini saja, tetapi jadikan dunia ini sebagai sarana, sebagai lahan atau ladang untuk kita menumbuhkan pribadi-pribadi yang mulia, yang unggul, agar kita nanti bisa mendapatkan keputusan terbaik di mata Allah sebagai sosok-sosok pilihan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada juga ternyata bukan hanya dunia yang bisa menipu. Di sini dikatakan wala yaghurrannakum billahil ghurur. Juga jangan sampai kalian itu tertipu. Jangan sampai kalian itu tertipu oleh al-ghurur. Al-ghurur artinya oknum-oknum penipu, sosok-sosok yang menipu, melakukan tipu daya. Tetapi penipuan ini adalah bilah. Bilah artinya dengan membawa-bawa Allah, membawa-bawa nama Tuhan. Dengan kata lain, ternyata orang bisa juga tertipu oleh oknum-oknum penipu yang membawa nama Tuhan, atau sebut saja tertipu di dalam urusan agama. Jadi yang bisa menipu kita ini bukan hanya persoalan dunia, tetapi ketika kita masuk kepada lingkungan keagamaan atau kita masuk ke dalam lingkungan religius, ternyata ini juga ada potensi untuk tertipu. Jadi penipuannya adalah penipuan informasi, penipuan ajaran, doktrin, dan lain sebagainya yang mengatasnamakan dari Allah, dari Tuhan, tetapi sebenarnya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mengajarkan hal-hal itu. Nah, ini juga ternyata ada potensi untuk bisa tertipu. Kesimpulannya bahwa Al-Quran memperingatkan bahwa kita harus mempunyai visi dan misi hidup dunia akhirat, atau visi hidup dunia akhirat, sehingga kita paham apa maksud keberadaan kita di dunia ini, dan untuk apa kita ada di dunia ini, akan ada apa nanti di masa yang akan datang. Itu harus kita dapatkan ilmunya, pengetahuannya dari ayat-ayat Allah. Sehingga apabila kita tidak mempunyai visi hidup dunia akhirat, maka dunia ini hanya akan menipu diri kita sendiri. Kemudian juga jangan sampai juga kita tertipu oleh orang-orang, sosok-sosok penipu yang membawa-bawa agama atau yang membawa-bawa nama Allah.
ini juga rentan terjadi penipuan. Sehingga penipuan dalam bentuk religius ini memang halus, ini memang sangat berpotensi orang tertipu dengan hal ini. Jadi bukan hanya dunia, tetapi lingkungan agama pun ternyata bisa berpotensi untuk menipu. Oleh karena itu, maka Allah menegaskan hati-hati bahwa janji Allah itu benar adanya, maka persiapkanlah hidup kita, melangkahlah dengan langkah yang tepat, yang benar, untuk menjalani hidup ini mengikuti petunjuk ketentuan Allah dalam rangka membangun akhlak mulia. Ibadah pada hakikatnya adalah dalam rangka pembinaan, pembangunan akhlak mulia, agar kita bisa terpilih nanti di hadapan Allah kelak menjadi orang-orang yang bertakwa dan yang ditempatkan di dalam jannah sebagai bentuk kesinambungan nikmat yang akan Allah limpahkan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah, itulah sebuah contoh tadabbur ayat yang coba saya sampaikan di video ini. Silakan barangkali apabila ada masukan, saran, ataupun juga kritikan untuk diluruskan dari apa yang saya sampaikan, maka silakan sampaikan di kolom komentar. Atau barangkali ada request, ada pengajuan ayat mana yang barangkali perlu atau penting untuk ditadaburi. Insya Allah apabila saya bisa memahami ayat yang bersangkutan, insya Allah saya akan coba mengangkat itu sebagai bahan atau materi tadabbur ayat pada video-video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.